Baik, saya akan menjawab pertanyaan UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Nomor 1, sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi. Seiring dengan itu, manajemen sumber daya manusia sebenarnya juga dilakukan. Kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan, dibutuhkan satuan kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besarannya dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Revolusi industri yang lahir di Inggris telah menjalar ke berbagai dunia pada permulaan abad ke-20, terutama di daratan Eropa dan Amerika Utara. Salah satu dampak revolusi industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perekonomian, industri, perdagangan, pertambangan. Perkembangan ini ternyata berdampak pula pada kehidupan manajemen umumnya dan manajemen sumber daya manusia. Khususnya, dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen adalah Frederick W. Taylor dan Henry Fayol. Timbulnya berbagai teori motivasi pada tahun 1940-an dengan Abraham H. Maslow sebagai pelopornya merupakan bukti bahwa perlunya perhatian kepada unsur manusia dalam suatu organisasi. Kebutuhan manusia memerlukan pemenuhan secara hierarki untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Semuanya itu perlu mendapat perhatian di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nomor 2, yang paling dominan mempengaruhi perkembangan manajemen sumber daya manusia yaitu ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi yang lahir sejak diterbitkannya buku The Wealth of Nations karya Adam Smith tahun 1776 merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nomor 3, seperti yang kita ketahui bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari manajemen yang lebih berfokus untuk memperhatikan tentang potensi-potensi atau aset-aset berupa sumber daya manusia yang berfungsi sebagai modal utama dalam perbaikan internal organisasi bisnis. Keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi sangat penting guna menjaga keberlangsungan perusahaan agar tetap berjalan dengan baik dan terus berkembang. Fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan berperan penting untuk menentukan kualitas, melakukan perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan seleksi yang terkait dengan kualitas individu dari sumber daya manusia tersebut. Kesimpulannya yaitu peran manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan sangatlah penting. Bisa dikatakan elemen-elemen yang ada di perusahaan sangatlah berkaitan dengan sumber daya manusia.
Jika suatu perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia, maka perusahaan tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.